Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DJWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan lebih fokus membahas mengenai Bitcoin dan Ethereum. Dan kita bisa di sini terjadi koreksi lumayan signifikan untuk Bitcoin ya, sebesar 4,48%. Sementara Ethereum dia ngedump sebesar 6,19% ya. Nah, mungkin buat lo yang nonton DCWT sesi 1, sesi 2 kemarin sudah tahu apa penyebabnya. Buat lo yang belum tahu, kita akan bahas ya, karena ini berhubungan dengan data fundamental kemarin ya. Oke, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan fundamentalnya, penyebab utamanya kita akan lihat dulu secara TA. Dan ini jujurnya lumayan berantakan ya. Kenapa berantakan? Karena kemarin ya, atau lebih tepatnya jam 7 pagi tadi, dia daily close itu di angka 61.421. Artinya dia daily close di bawah dari BSP ya. Tapi ya ingat, baru daily close, masih ada satu hari lebih 22 jam lagi ya. Kita lihat apakah BSB bawah bisa menahan Bitcoin atau tidak. Karena lagi-lagi sebelum terjadi weekly close belum ada konfirmasi ya. Nah, ngomongin soal drop seperti ini yang disebabkan fundamental ya. Buat lo yang nggak tahu fundamentalnya, kemarin kita sudah bahas ada 3 data penting. Tapi yang paling gua highlight adalah unemployment rate ya. Dan kita bisa lihat 3-3-nya datanya merah ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kondisi ekonomi US belum baik-baik saja begitu. Kemarin sempat rada oke, tapi sekarang merah lagi begitu ya. Nah, kalau ini merah terus-terusan, apalagi GDP sampai minus ya, di situ possibility resesi semakin besar. Nah, ngomongin resesi nih ya, ngomongin resesi kemarin atau hari ini ya, pokoknya antara kemarin atau hari ini, Sato bilang ada beberapa subscriber kita komen, wah bang sekarang yang lain ikut-ikutan nih ngebahas resesi. Ini kalau kita bahas resesi itu resikonya udah dari Maret sampai April. Makanya gua udah bikin ya untuk akumulasi jadi cuma 25%. Alasan utamanya adalah karena TA kita overbought ya. Secara di monthly kita bisa lihat kemarin itu di daerah Maret itu ya. Ya lu bisa lihat sendiri udah 7 bulan berturut-turut tapi monthly close-nya itu bullish ya. Setahu gue 7 kali nggak pernah sepanjang masa. Makanya gue bilang kita akan cenderung koreksi. Maka dari itu gue 25% plus secara fundamentalnya US sekarang ada potensi resesi yang lumayan begitu. Jadi ya kalau kita sih ngomongin resesi udah dari April lah, antara Maret atau April. Tapi gue udah mulai putuskan untuk 25% tuh dari Maret. Gitu, lo bisa cek ke video-video gue sebelumnya ya. Dan gue ingat banget, wah gue dibacotin banget waktu di Maret April bilang, wah ini kita ada potensi resesi di US, kita bisa drop. Waduh, itu dibacotinnya luar biasa ya. Wah bacot lu, ngefat lu, tau dari mana lu? Kenapa? Simple, karena banyak yang ketinggalan di sini ya. Waktu ngepam dibilangin sebelum halving nih, ayo beli dulu sebelum halving. Udah halving lanjut lagi pam 100.000 ya. 100.000-nya di sini, loh malah turun BTC-nya. Begitu. Nah, itu dia. Ya, itu dia makanya kalau kita pakai data dan fakta, kita lihat duluan ya, kita analisa dulu. Kita nggak perlu nunggu news. Orang tuh rata-rata ngomong resesi, resiko begini begitu tuh kalau dibahas di news. Which is ya oke lah, oke. Itu nggak salah. Tapi akan ada lag, akan lamban begitu. Nah, makanya paling cepat untuk bisa melihat resiko resesi adalah dengan lu lihat ekonomi kalender data-data sebelumnya. Begitu. Lu ambil contoh deh, kayak pengangguran US gitu ya. Unemployment rate dari US gitu. Itu kalau lu lihat dari minggu-minggu sebelumnya lu bisa trace terus bahwa oh ini makin buruk nih. Bukan NFP tapi non-farm payrolls makin buruk. Unemployment rate misalkan kita cek di sini nih. Data-data sebelumnya gitu ya. Data-data sebelumnya itu ya, oh ini kalau begini ya, kok jadi bolong. Ya intinya merah. Nah itu yang apa ya, yang kesannya menjadi satu ciri-ciri begitu. Jadi bukan cuma baca news. Kalau cuma baca news ya sebenarnya udah sedikit telat. Ada yang sempat komen dulu subscriber kita, iya kalau cuma baca news doang udah telat, itu udah dimainin sama bandar. Ada benernya. Kalau lu cuma pure baca news, nggak baca data beneran, ini kan berarti data mentah nih ya. Lu nggak baca data mentahnya langsung, lu nggak analisa TA juga, ya jadi telat apa-apanya begitu ya. Oke,
Nah, sekarang gimana nih Bang? Ini kan daily close di bawah, apakah pasti akan jebol? Sekali lagi gue ingatkan, belum. Kita masih ada 1 hari lebih 21 jam lagi ya. Tapi ya bentuk candle seperti ini mengerikan, apalagi udah masuk ke dalam weekend ya. Kalau udah mau masuk ke dalam, ya kalau udah bukan udah mau masuk, tapi ini udah weekend ya, udah Sabtu. Udah masuk ke Sabtu Minggu biasanya nggak terlalu banyak berubah. Nggak selalu, sekali lagi ya nggak selalu, tapi biasanya nggak terlalu banyak berubah. Nah, makanya tinggal kita lihat nanti deh pembuktiannya hari Senin ya. Hari Senin weekly close-nya di bawah dari BSB atau enggak. Kalau di bawah dari BSB, kita persiapkan mental dia akan mengunjungi lagi 55.000 atau lebih tepatnya 56.000 ya. Bahkan statistically speaking ya, ya lu bisa lihat sendiri lah. Kalau dia weekly close ya, apalagi ini ya, fake out nih. Fake out kayak ambil contoh di sini ya. Fake out, retest, jebol, apa yang terjadi? Lower low. Apakah akan se-ekstrim ini? Enggak kalau GDP-nya baik-baik saja. Kalau menurut gua, yang pemicu utama kenapa dia lower low-nya dalam di 2022 adalah karena GDP US minus waktu itu, ya. Nah, jadi ya makanya TA fundamental tuh harus dicampur. Kalau nggak dicampur itu kayak apa ya? Itu kayak orang berdebat apa? Berdebat makan nasi aja atau makan janganlah itu sedikit kurang pas lah ya. Intinya itu kayak orang berdebat lu minum pakai apa ya, lu minum cuma sampai mulut atau sampai tenggorokan ya. Kalau kalau sampai tenggorokan tuh dicampur TA dan fundamental. Kalau lu cuma fundamental doang atau TA doang tuh cuma dikumur-kumur di mulut begitu, nggak masuk ke badan gitu, nggak jadi berguna buat badan kalau lu cuma setengah-setengah begitu ya. Jadi ingat harus ditelen airnya ya, jangan cuma dikumur-kumur di mulut ya. Kalau cuma TA doang atau fundamental doang itu cuma kayak kumur-kumur di mulut. Kalau ditelan itu semuanya dicampur gitu ya. Oke, kalau sampai BSB jebol ya lu sebenarnya gampang sih, lu tinggal nonton video-video gue di Juli. Gue udah ngulang-ngulang berkali-kali sebenarnya di Juli ya, di Juli Juni lah ya, gue udah bilang berkali-kali seperti apa skenarionya. Tapi ya makanya sekarang sih gampang, kita lihat dulu aja sampai Senin. Kalau Senin jebol ya udah, nanti gue ngulang lagi apa yang gue udah bahas di sini ya. Nah, walaupun sebenarnya ada juga ya sebenarnya gini sih, gue ngerti deh CWT itu kan setiap hari diupload. Eh ya jadi orang mungkin berharapnya terus di reminder, atau mungkin buat orang-orang baru juga ya. Ya gue ngerti sih kalau baru dia nggak pernah dengar. Tapi capek juga kadang-kadang kalau ngulang lagi. Jadi mendingan tunggu sampai terjadi konfirmasi dulu lah ya. Oke, selanjutnya kita geser ke news. News ini datang dari US di mana former President Donald Trump dan juga Senator Cynthia Lummis sekarang mempropose US untuk menghold Bitcoin ya sebagai strategic reserve. Jadi kayak apa? Ya kayak emas, diperlakukan seperti emas. Beli ya. Jadi negara punya BTC dan di hold untuk ya jadi ya kayak ini reserve mereka begitu, sama kayak emas. Wow, that's really cool, really cool. Ya tinggal kita lihat Trump kepilih atau enggak nih. Kalau Demokrat lagi sampai sih Kamala Harris kepilih lagi, ya menurut gua market bisa drop sih. Jujurnya menurut gua bisa drop karena di pemilu kali ini berbeda dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Sekarang para calon presiden ini sangat berlomba-lomba untuk terlihat oke, terlihat pro kripto ya. Nah, tapi kalau Kamala Harris ya lu bisa lihat sendiri, dia itu kan wakilnya Biden ya. Nah, waktu Biden jadi presiden gimana rasanya? It's bad ya. Bahkan si Donald Trump udah ngomong kalau dia kepilih dia akan pecat Gary Gensler. Dia akan pecat Gary Gensler dan akan pecat juga si Jerome Powell. Kalau Jerome Powell gue mungkin susah ya. Gue dibilang apakah gue setuju kalau Jerome Powell salah? Ya enggak juga. Dia dalam kondisi yang susah gitu kalau menurut gue si Jerome Powell. Ya, emang market ya 2019 ya kita tahu lah itu COVID, itu susah siapa yang bisa ngurus. Sekarang jujurnya not bad. Jujurnya not bad. Ya at least sampai sekarang masih oke begitu. Nah, tapi kalau Gary Gensler gue setuju banget buat diganti karena memang tuh orang nggak jelas banget gitu ya. Kenapa nggak jelas ya? Karena gitu, lu kebayang nggak sih, lu masuk sekolah, lu dibilang melanggar aturan ya. Nah terus kita tanya dong, aturan apa? Nggak tahu, belum gue bikin nih. Lah gimana caranya gue bisa melanggar aturan yang belum bikin? Gitu. Oh ya karena ada potensi melanggar aturan nanti gue mau bikin. Itu bangke banget kan. Nah itu dia Gary Gensler. Nah semoga digantikan sama orang yang bukannya harus membabi buta mendukung kripto, enggak, tapi memberikan regulasi yang sesungguhnya
Ya, maksud sesungguhnya gimana? Ya lu kasih aturannya apa, jadi orang bisa comply. Kalau nggak sesuai aturan lu, ya lu hukum. Gitu, ya. Oke, economic calendar hari ini sih udah gak ada apa-apa karena hari Sabtu. Besok juga udah gak ada apa-apa ya. Maka dari itu hari ini kita bisa lebih fokus ke TA. Nah, sekarang kita akan lihat sedikit ke indeks dolar ya. Nah, ini bukti lagi bahwa kondisi dari market sedang tidak normal. Ya, lu bisa sendiri indeks dolar turun, BTC ikutan terjun payung. Kalau mau ditanya alasannya kenapa? Karena begini ya. Ya, normalnya, kita bahas dulu normalnya. Normalnya saat indeks dolar melemah, itu akan membuat Bitcoin menguat karena ya pairnya dengan USD kan. Nah, tetapi seperti yang gue sudah bahas berkali-kali di DCWT sebelum-sebelumnya ya. Apabila terjadi resesi atau economic downturn in general di US, itu historically membuat Bitcoin juga dump. Maka dari itu saat orang melihat kondisi market ya, kondisi fundamental US semakin merah seperti kemarin, ya 3 dari 3 merah semua, ya ini otomatis membuat ekonomi US cenderung memburuk, plus orang-orang ngeliat korelasinya. Kalau sampai terjadi resesi, Bitcoin juga terjun payung. Maka dari itu Bitcoin melawan korelasi normalnya dengan indeks dolar. Dia malah ikutan turun. Begitu ya. Nah, ya lagi-lagi ini gue udah bahas dari April Maret ya. Ya, sekarang baru mulai ada orang yang bahas ya. Kenapa ya? Kalau gue perhatiin sih news udah mulai ada ya. Yang judulnya apakah kita bisa terkena resesi? Nah ya kalau lu bacanya di media itu tuh cenderung udah telat ya. Cenderung ya, nggak selalu tapi cenderung udah telat. Ya maka dari itu ya. Kalau gua lebih suka lihat data mentahnya. Kita ambil data mentahnya terus kita analisa begitu. Maka dari itu kita bisa jauh lebih cepat ya dong. Dari bulan Maret itu berarti setengah tahun lalu kurang lebih ya, kurang lebih 5 bulan lebih dikit lah. Ya berarti kebayang nggak? Kita bisa jauh lebih cepat dengan kita mengolah data sendiri. Makanya olah data, jangan cuma lihat news. Makanya gua kemarin sempat pernah ngebahas kan, ada yang pernah komen, udah yang benar itu cuma lihat fundamental. Salah. Fundamental lu cuma paling lihat news kan, good news up, bad news down. Itu bodoh menurut gua gitu. Karena itu cara paling mudah untuk dimanipulasi. Gitu loh. Berapa sering sih good news pasti selalu naik? Enggak. Nggak pasti, jauh dari pasti, malah sering kali dipermainkan. Good news malah bam. Ya lihat sendiri ya. ETF spot Bitcoin ya. Wah, di approve, good news nih pasti ngepam. Ngedam. Lihat. Ngedam 7% dalam sehari turun ke bawah. Ini naik lagi gara-gara ada hype ETF. Bukan hype ETF tapi hype halving. Halving ya di April 20. Apa yang terjadi? Ya, malah suatu lower high, turun lagi ke bawah. Nah itu apa namanya kalau bukan kemakan berita bagus. Dibilangnya bagus harusnya ngepump, malah koreksi. Gitu. Ini malah ngedam. Gitu. Nah makan tuh kalau lu cuma full fundamental. Sama kalau lu full TA juga. Ya walaupun jujurnya kalau dibilang lebih mending full TA dibanding full fundamental ya. Karena full fundamental tuh sangat gampang untuk dimanipulasi. Kalau TA bisa juga dimanipulasi tapi ada tanda-tandanya gitu. Ada tanda-tandanya bahwa wah ini kayaknya fake out deh or something begitu. Tapi kalau cuma pure fundamental itu menurut gue jauh lebih konyol begitu. Tapi cara terbaik lagi-lagi adalah dicampur gitu loh. Pakai TA, pakai fundamental. Kalau perlu kasih bumbu lagi on chain supaya lu lebih ngerti kondisi market begitu. Jangan lu males tapi bersembunyi dalam TA bisa salah, apapun bisa salah. Gitu, apapun bisa salah. Tapi itu sama aja kalau lu nggak pakai TA tuh lu naik mobil nggak usah pakai safety belt. Dulu juga Paul Walker mati tuh pakai safety belt. Iya ya benar, ada yang tetap mati kok pakai safety belt, tapi statistiknya lebih sedikit orang yang mati pakai safety belt dibandingin nggak pakai begitu ya. Makanya gunakanlah sesuai dengan kegunaannya gitu ya. Sama kayak analogi gerobak yang sering gue ngomongin, analogi bahwa kalau orang biasa pakai gerobak nih, dibeliin sama anaknya mobil, kasihan masa bawa-bawa gerobak terus. Tapi karena dia kebiasaan pakai gerobak, nggak tahu cara pakai mobil, dia marah-marah ke anaknya. Nah, ini gimana sih? Gerobaknya berat banget, nggak bisa didorong. Mendingan pakai gerobak yang lama. Padahal kalau dia bisa pakainya, dia nyalain kuncinya, itu dia nggak akan perlu capek, malah adem kena AC. Nah itu sama persis. Orang nggak ngerti cara pakai TA kayak begitu. Nanti wah nggak guna, salah nih. Ya lo cara pakainya gimana? Gitu ya. Dan jangan
komplain kayak gini, wah ini mobil nggak bisa terbang. Ya memang bukan peruntukannya untuk terbang begitu. Nah sama kayak orang menganggap TA ini adalah alat untuk bikin dia kaya dalam semalam. Mana nih gue pakai TA nggak kaya-kaya? Siapa yang bilang nih bikin lu kaya gitu? Enggak, ini bikin lu bisa melihat kondisi market secara real time. Lu bisa lihat para buyers, para sellers yang sedang berperang di market, dan lu bisa menganalisa itu gitu ya. Nah kemarin sempat ada sempat ngomong, ada yang bilang wah, ada yang lucu ya, kan kalian pada suka nih gue kasih ujangan, kasih mindset. Kalau ada satu yang dihajar sama subscriber kita, dia ngomong katanya kebanyakan ujangan jadi nggak dapat esensi. Kalau kata gue sih bukan dapat esensi ya, kalau kata gue nggak dapat sinyal. Jangan berharap di DTCI dapat sinyal, kita tidak memberikan sinyal. Bahkan kalau di ngomong jualan pun enggak, karena kita semua gratis begitu ya. Nah ini reminder ya sekalian, di TCI tidak ada yang berbayar, semuanya gratis. Jadi kalau sampai ada yang malak-malak ya dari ngaku-ngaku DTCI, itu pasti palsu ya. Oke, kelamaan. Sekarang kita akan masuk ke buy limit aja. Tapi sebelum kita masuk ke buy limit, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video. Bisa juga share our video, dan juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Oke, sekarang kita akan dengar dulu bersama-sama dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by CoinEx. Dan CoinEx sedang ada event baru, yaitu mulung bareng CoinEx, di mana lo bisa pilih tim lo dan menangkan hadiah lebih dari 250 juta rupiah ya. Nah tentunya pilih timnya jangan lupa untuk pilih TCI, karena ini sistemnya adalah tim ya. Sekali lagi dari tanggal 16 Juli sampai tanggal 4 Agustus. Caranya seperti apa? Atau lebih tepatnya kita bisa mendapatkan apa aja? Yang pertama ada mulung prize pool pertama, di mana kita bisa mendapatkan 1.500 USDT yang dibagi rata untuk seluruh valid member yang trading 10 USD. Untuk yang keduanya itu 2.000 USDT akan dibagikan secara rata untuk seluruh valid member yang trading 10.000 USD. Yang ketiga akan ada random prize pool 20 merchandise box, dan yang keempat ada hadiah tim rank berdasarkan jumlah anggota tim yang trading 10 USD. Jadi lo bisa lihat di sini, bisa di-post ya semuanya. Ada berbagai macam yang kita bisa dapatkan di sini ya. Caranya seperti apa? Lo isi email lo, username atau nama panggung, dan pilih tim lo. Jangan lupa untuk memilih TCI ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk event mulung bareng dari CoinEx. Buat lo yang pengen ikutan, bisa nanti klik di link description di bawah ya. Dan buat lo yang belum punya akun di CoinEx, bisa pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di CoinEx. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin, buy limitnya kena semua ya. Jadi untuk sekarang sih ya buy limit sama 200 sudah kena juga. Selanjutnya ada di 60.809 dan di 58.256. Yang ketiga di 56.571. Ya, dan gila juga ya. Hari ini tuh posisi terendah Bitcoin di angka 60.433. Ya ini dia, market crypto memang volatile ya. Next kita untuk posisi futuresnya ya. Posisi futuresnya itu kemarin posisi long kita untungnya kena target TP. Kita bisa di sini ya. Retest satunya kan di sini ya. Retest 1 kemarin di sini. Nah retest 2 terus kita tunggu kena dulu target TP, puji Tuhan ya, kena dulu target TP baru turun lagi ya, udah turun lagi. Sekarang dia retest 1 retest 2 di EMA 200 ya. Jadi kemarin posisi longnya profit sebesar 1,6%. Sekarang kita punya posisi long di EMA 200 daily ya. Nah target TP untuk posisi long yang sekarang kita sudah punya itu di EMA 20, kalau sampai kena sekitar 2,5%-an ya. Oke, next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini posisi ini berarti posisi longnya ini posisi longnya lumayan berantakan nih ya. Karena yang ini nggak kena EMA 200. Jadi tapi tergantung kalau elu oke. Kalau elu tutup duluan ya. Tutup duluan sebelum news-news penting. Tetap merah tapi nggak separah kalau tutupnya jam 7 pagi tadi. Nah ini dia makanya kenapa gue bilang kalau udah deket-deket jam-jam penting ya, jam-jam news-news penting, pertimbangkan untuk tutup posisi karena bisa seperti ini gitu. Jadi kan ada yang suka nanya nih kadang-kadang, Bang kenapa kalau udah deket jam penting pertimbangkan tutup? Kadang-kadang begini ya. Nah posisi longnya bisa gitu. Jadi walaupun lu minus misalkan nih, lu minus dekat-dekat jam penting, waduh mending tutup
gitu. Jadi bisa lebih selamat dalam tanda kutip ya. Oke, untuk sekarang posisi spotnya berarti ada di 2920 dan di 2828 ya. Oke, itu kurang lebih untuk setup di Bitcoin dan di Ethereum. Sekali lagi gue ingatkan 3 golden rules, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.